Doa Tuguran Kamis Putih. Doa Jam Suci Kamis malam pukul 23 sampai dengan 24. 1 jam dengan Yesus di Taman Getsemani. Berdasarkan penampakan Tuhan Yesus pada Santa Margareta Maria Alacoque. Malam ini kita melakukan Tuguran Kamis Putih. Kita mau selama 1 jam bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani di saat-saat terakhir sebelum penderitaan salib yang Ia terima. Marilah kita berjaga bersama Tuhan Yesus dalam doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wahai jiwaku, pusatkanlah dirimu pada kehadiran penyelamatmu yang tercinta. Ingatlah malam itu, setelah mengadakan Ekaristi Suci sebagai santapan kita, Yesus mengajak murid-muridnya ke kebun zaitun untuk memulai sengsaranya yang sangat pahit demi keselamatan dunia. Kesedihan yang mendalam tampak dari wajahnya dan terungkap melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wajahnya yang dahulu memancarkan cahaya surgawi kini menjadi pucat. Kini Sang Penebus mengarahkan pandangannya kepadamu dan berkata, "Lihatlah, betapa mahal harga yang harus kubayar untukmu. Aku harus menanggung banyak penderitaan. Berhentilah 1 jam saja bersamaku, dan lihatlah, adakah penderitaan yang sama beratnya dengan penderitaanku? Ingatlah, pada malam sakratul maut itu, aku mencari sahabat, tetapi tidak kujumpai." Kita hening sejenak. Yesus tercinta, apakah masih ada manusia yang keras hati dan tidak tahu membalas budi dengan tidak mau melewatkan 1 jam saja bersamamu untuk mengingat serta mengenangkan misteri kasih-Mu melalui penderitaan yang tak terperikan yang terjadi pada malam sengsara-Mu di Taman Getsemani. Yesus yang baik, inilah aku. Berkenanlah Engkau sendiri membuka rahasia kesengsaraan-Mu yang mengerikan, bukti cinta kasih-Mu yang tanpa batas, yang mendorong-Mu menjadi silih bagi dosaku dan dosa umat manusia.
15 menit pertama, apa yang dialami Yesus di Getsemani. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tidak ada penderitaan yang dapat dibandingkan dengan kesedihan maut. Tuhan Yesus mengatakan, jiwanya tertindih kesedihan, seperti mau mati rasanya. Kata-kata Yesus itu hendak menyadarkan kita bahwa kesedihan itu melampaui pengertian manusiawi, yaitu penderitaan yang mendatangkan maut. Setelah mengatakan hal itu, Yesus ke Taman Zaitun di Getsemani untuk berdoa sepanjang malam. Ia mengajak para murid-Nya berjaga dan berdoa bersama Dia. Kemudian ia maju seperlempar batu jauhnya, lalu merebahkan diri di hadapan Bapanya untuk memulai doanya yang paling pedih dan sekaligus paling murah hati yang pernah dipanjatkan di atas bumi ini. Kesedihan Yesus itu disebabkan oleh timbunan penderitaan yang tidak lama lagi akan menimpa dirinya. Setelah terpisah dari para murid-Nya, tampak dalam penglihatannya semua penderitaan yang akan dihadapinya. Ia akan dikhianati, diejek, difitnah, dan bahkan didera dengan cambuk yang mencabik dagingnya sampai ke tulang. Kepalanya yang mulia ditusuk dengan duri-duri tajam yang terus tertancap sampai ia wafat. Ia ditampar, diludahi, namun masih belum cukup juga. Ia harus menanggung segala kekejian dari suatu hukuman yang tidak adil dan mengalami hinaan dari pemuka-pemuka bangsanya. Sekalipun banyak penderitaan, ia tetap memikul salib ke bukit Golgota dan jatuh beberapa kali di bawah beban yang berat itu. Pakaiannya dilucuti di depan umum, tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan tergantung selama 3 jam antara langit dan bumi untuk menyilih dosa umat manusia. Dari atas kayu salib, ia mendengar ejekan yang dilontarkan terhadapnya. Lalu ia haus. Ia menyaksikan penderitaan ibunya. Kemudian ia ditinggalkan Bapanya, dan akhirnya ia sendirian menghadapi maut. Jiwa Kristiani, anak dari penderitaan yang besar itu, renungkanlah bahwa penyelamatmu menanggung begitu banyak penderitaan karena cinta akan dikau. Tertindih oleh kesedihan yang sangat dalam, Yesus mendekati lagi ketiga murid-Nya yang telah dinasehatinya agar berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Tetapi ia mendapati mereka tertidur. Dalam keadaan sakratul maut ini, Yesus tidak menerima sepatah kata penghiburan, belas kasihan, atau pengertian. Kini ia menyapamu. Apakah ia masih mendapat belas kasihan dan pengertian darimu? Mampukah engkau menghibur Yesus? Apakah yang akan kau katakan kepadanya seandainya engkau hadir pada saat itu? Bukalah hatimu,
dan lakukanlah sekarang apa yang ingin kau lakukan. Yesus selalu mau menerima apa saja yang datang dari hati setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang mencintai dunia dengan mengorbankan putra-Mu yang telah menjadi manusia, atas nama semua orang yang percaya, aku berterima kasih atas cinta kasih-Mu dengan mempersembahkan kesucian dan semua jasa yang diperoleh putra-Mu sendiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
15 menit kedua. Apa yang dikatakan Yesus di Getsemani? 1 jam sudah dilalui Yesus dalam kegelapan dan kesepian, jauh dari semua sahabatnya. Bayangan penderitaan semakin dekat. Beban misinya sebagai penyelamat dunia semakin berat. Ia sangat ketakutan. Ia melihat saat pengorbanannya sudah tiba. Semua kekuatan jahat akan melawan dia, dan ia harus menghadapinya sendiri. Dengan wajah pucat dan gemetar, ia pun mengarahkan hatinya kepada Bapa, dan dengan rendah hati berkata, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku." Lalu apa jawaban Bapanya? Surga tertutup. Bagi Yesus, tidak ada jawaban. Yesus mau menderita dengan menerima penolakan itu untuk memperoleh bagi kita ketabahan dalam doa, keteguhan, dan kesabaran apabila surga tampak tertutup terhadap doa-doa kita. Kita hening sejenak. Ya Yesus, penderitaanmu menjadi teladan kami. Marilah kita mengikuti Yesus yang terdorong oleh cinta kasih, menerima jalan penderitaan ini. Semua dosa dan kesalahan manusia terbayang di depan matanya, dan ia bersedia menerima beban yang menjijikan itu dengan tampil di hadapan untuk memikulnya. Pikiran manusia tidak mungkin sanggup memahami atau membayangkan penderitaan dan penghinaan yang dialami hati tersuci Yesus. Oh, betapa berat beban dosa kita. Setelah Yesus mempersembahkan hidupnya di kayu salib hina, bolehkah ia berharap bahwa kita akan membalas budinya dengan tetap hidup dalam iman akan Dia? Ia telah melihat apa yang akan terjadi. Setelah mencurahkan darahnya demi keselamatan umat manusia, serta mencurahkan rohnya dan meninggalkan dirinya sebagai santapan dalam Ekaristi, ia melihat dosa dan kejahatan masih merajalela di dunia ini. Ia melihat hukumnya diinjak-injak orang, gereja dan para pengikutnya dikejar, kasihnya ditolak, rahmatnya tidak dihargai. Ia berkata, "Untuk apa darahku tercurah? Apa gunanya wafat di salib bila manusia masih saja mau menyerahkan diri kepada dosa?" Ia juga telah melihat dosa-dosa yang akan dilakukan manusia pada abad-abad mendatang. Setiap saat beban-beban dosa itu dipikulnya. Wahai jiwaku, apakah engkau memperpanjang rantai dosa dan menunda pertobatanmu yang sering kau janjikan? Janganlah engkau memberatkan penderitaan Yesus. Oh, betapa menjijikan dosa itu.
setelah Yesus mencurahkan seluruh darahnya untuk memusnahkannya. Betapa menjijikan dosa bagi jiwa yang telah dimurnikan oleh darah ilahi Yesus. Oh, betapa menjijikan dosa bagi jiwa yang telah bersatu dengan Ekaristi. Yesus tercinta, Engkau mengeluh karena dosa-dosaku. Kalau Yesus mengeluh karena dosa-dosa orang yang telah ditebusnya, apalagi penderitaan dan keluh hatinya karena dosa-dosa dari sahabat-sahabatnya, terlebih dosa-dosa dari mereka yang telah mengkhususkan diri kepadanya melalui ikrar setia. Wahai kaum religius, Engkaulah yang dicintai Yesus dengan cinta istimewa. Engkau dilimpahi rahmat khusus, tapi engkau meyakini Dia dengan sikapmu yang dingin, dengan dosa-dosamu. Marilah berdoa. Aku ingin mempersembahkan kepadamu, ya penyelamatku, hatiku dan hati semua orang untuk membalas kasih-Mu yang sangat besar terhadap kami. Tetapi hatiku dingin, maka aku mohon kepadamu agar Engkau sendiri mengajari aku cara membalas cinta-Mu. Aku mempersembahkan kepadamu, ya penyelamatku, kasih dan iba hati Bundamu sendiri yang ikut bersatu denganmu, mengalami dan merasakan penderitaan dan sengsara-Mu itu. Ya Yesus, aku tidak memiliki apa-apa yang layak untuk dipersembahkan kepadamu, atau cinta yang pantas bagimu. Karena itu, aku mempersembahkan semua penderitaan dan cinta kasih dari semua orang di dunia ini ke hadirat-Mu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. 15 menit ketiga. Apa yang akan diderita Yesus di Taman Getsemani? Saksikanlah, wahai jiwaku, penyelamat-Mu yang mengalami sakratul maut di batu-batu di Getsemani. Ia sendirian, ditinggalkan, tanpa ada orang yang menopangnya. Padahal ia selalu membantu siapapun, terutama mereka yang susah, menderita, dan kesepian. Tibalah saatnya bagimu untuk membalas kasih-Nya. Apa yang engkau lakukan kepadanya? Jika engkau hadir di Getsemani pada malam itu, kita hening sejenak. Ya Tuhanku yang menderita, aku ingin menolong-Mu. Aku ingin mempersembahkan hatiku, di mana Engkau dapat menyandarkan kepala-Mu, sebagaimana telah Engkau lakukan bagi Yohanes. Aku ingin mengucapkan kata-kata yang dapat meringankan derita hati-Mu. Ya penyelamatku, aku sangat mencintai-Mu. Aku juga ingin semua orang mencintai-Mu. Aku ingin hidupku seluruhnya menjadi pernyataan cinta kasih-Ku kepadamu. Ya Yesus yang manis, telah kulakukan bahwa aku mau mencintai-Mu. Aku mau semua orang mencintai-Mu. Aku berani menanggung penderitaan untuk-Mu. Tetapi kekecewaan kecil, kehinaan tak berarti, penolakan dari orang, teguran kecil, aku tidak mampu menanggungnya. Apa yang dapat kupersembahkan kepadamu?
mampukanlah aku menguasai hawa nafsu ini untuk dipersembahkan kepadamu. Ya guruku yang manis, aku ingin belajar menguasai diri, ingin belajar berkorban demi cinta kepadamu. Waktu pun berlalu, dan tidak seorang pun memikirkan Dia yang bergumul dalam sakratul maut. Para muridnya tertidur. Akhirnya Yesus harus menanggung penderitaannya itu dalam kesepian dan kesendirian. Sekarang Ia tidak ingin ditinggalkan lagi, setidaknya oleh mereka yang telah diselamatkannya. Ia ingin mereka selalu menemaninya dengan merenungkan penderitaan dan sengsaranya. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tertidur karena mereka telah melupakan apa yang menyebabkan mereka selamat, yaitu sengsaranya. Betapa kejinya hati manusia. Ya Yesus, terlalu banyak orang yang tidak mengenalmu, tetapi aku akan selalu memikirkan Engkau. Hatiku akan senantiasa terbuka bagimu. Pada saat Yesus masih rebah di tanah, seorang malaikat menghiburnya. Dengan rendah hati, Yesus menerima utusan Bapa itu, bersiap memikul perintah-perintah Bapanya. Malaikat itu datang menghibur Yesus, bukan untuk menjauhkan piala yang sangat pahit itu darinya. Malaikat meneguhkan Yesus dalam menghadapi tantangan itu, dan untuk menerima perlawanan dari dunia dan neraka. Dunia tidak tahan melihat kesucian Putra Allah. Ia pun menyediakan salib baginya. Neraka membenci kekudusan Putra Allah. Ia pun membujuk kebengisan musuhnya agar menyiksa Dia dengan lebih kejam. Maka malaikat mengajak Yesus meminum piala kekejaman manusia sampai tetes terakhir untuk menjadi kutukan bagi kita dengan memikul beban hukuman ilahi. Surga dan dunia menunggu jawaban Yesus, agar dalam jawaban itu surga dan dunia dapat berdamai untuk selamanya. Surga menunggunya supaya dapat dipenuhi orang-orang kudus. Dunia menunggunya sebab merindukan terhapusnya kutukan dosa pertama oleh darah Sang Penebus. Jawaban itu ditunggu manusia yang malang, yang ingin kembali sebagai anak-anak Allah, sehingga mereka dapat melihat kembali pintu surga terbuka. Jawaban itu juga dirindukan orang-orang suci yang telah meninggal, supaya diterima kembali oleh Sang Pencipta. Tetapi betapa berat mengucapkan jawaban itu bagi Yesus yang tidak pernah mengenal dosa. Ia yang suci harus tampak seperti seorang pendosa, penjahat. Ia harus menjadi pendosa dengan mengambil alih semua kesalahan kita. Hal inilah yang sangat menakutkan Dia. Karena itu, Ia berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dariku." Pada saat itu juga, Ia melihat bahwa seandainya Ia mau memikul kesalahan-kesalahan kita, tidak mau mencuci dosa kita dengan darah-Nya, kita pasti binasa selama-lamanya.
Maka dengan hati yang rela dan teguh, ia mengucapkan kesanggupannya. Ia memikul semua pelanggaran kita, seolah-olah dialah pelakunya. Ia menerima tusukan duri-duri di kepalanya untuk menyilih dosa pikiran kita. Ia menerima penderaan untuk menyilih dalam dirinya semua dosa hawa nafsu kita yang jahat. Ia menerima ejekan dan fitnah, mau diludahi, ditampar, untuk menyilih dosa kesombongan kita. Ia mau minum cuka dan empedu untuk menyilih dosa-dosa kerakusan kita dan dosa karena lidah. Ia mau memikul salib dan dipaku untuk menyilih ketidaktaatan kita. Ia mau bertahan selama 3 jam di atas salib untuk menyembuhkan semua luka kita dan menyembuhkan semua kemalangan kita. Ia bersedia mati untuk menganugerahkan hidup kekal bagi kita. Sungguh, betapa berharga jawaban itu yang menghubungkan dunia dengan surga, menyelamatkan dunia, mengalahkan neraka, yang memutuskan rantai, dan yang menghapus banyak air mata. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih atas kesanggupan-Mu itu. Aku berterima kasih dan bersyukur atas nama seluruh umat manusia. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, demi silih atas kedurhakaan dan ketidaktaatan kami, Engkau menghendaki jawaban yang murah hati dari Yesus di Getsemani. Aku mempersembahkan jawaban itu sebagai silih atas semua penghinaan yang telah dilontarkan terhadap-Mu oleh manusia yang tidak mau taat kepada kehendak-Mu. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Lima belas menit terakhir. Apa yang dilakukan Yesus di Getsemani? Yesus telah menyatakan kehendak-Nya, tetapi usaha untuk mengucapkan menjadi beban yang begitu besar, sehingga Ia terjatuh di tanah dalam keadaan sakratul maut. Situasi ini menggambarkan keadaan dilematis dalam diri Yesus. Di satu sisi, Ia terdesak oleh keadilan ilahi yang menganggapnya sebagai korban untuk dosa umat manusia. Di sisi lain, Ia terdesak oleh hasrat untuk melakukan misinya sebagai penyelamat dunia. Sekarang Ia merasa dirinya seperti butir gandum yang digiling atau buah anggur yang diperas, dan memang demikian. Di bawah beban penderitaan, hatinya seperti terperas, sehingga seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat darah. Betapa berat menyesuaikan kehendak-Nya dengan kehendak Bapa. Betapa Ia menderita untuk melunasi hutang dosa kita. Dan betapa malu kita yang tidak mau menanggung penderitaan yang kecil sekalipun. Sedangkan kita melihat Tuhan kita rela menjadi korban demi kasih terhadap kita. Ia menjadi korban sebab Ia mau. Mengapa engkau mau menanggung penderitaan yang begitu banyak? Padahal jika engkau menghendaki, satu doamu sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia. Seorang nabi telah mewahyukan bahwa karya penyelamatan Yesus akan membawa dampak luar biasa. Ia tidak hanya membebaskan kita dari kematian kekal,
tetapi juga memulihkan kesucian kita, menjadikan kita suci dan benar. Namun Yesus belum merasa puas. Ia menyerahkan cintanya yang tanpa batas ke dalam tangan kita, supaya kita bisa memperoleh apa saja dari Yang Maha Tinggi. Kasih sempurnanya itu telah dicurahkannya dalam Ekaristi Kudus. Ia juga mau mencurahkan Roh-Nya ke dalam hati kita. Ia mau merajai hati kita. Kita akan meminta kepada Bapa agar Ia mengutus Roh Kudus. Lebih dari itu, Ia tidak dapat melakukannya. Akan tetapi, masih ada satu keinginannya melalui nabinya. Bapa telah berjanji akan memberinya negeri sebagai warisan. Maka ia mengangkat matanya ke surga dan memohon agar dari warisan itu ia dapat memilih sekelompok jiwa yang akan menjadi kekasih hatinya, murid yang baik dengan meneladaninya, sehingga ia dapat pula mencurahkan atas mereka kekayaan rahmat yang diperolehnya melalui begitu banyak penderitaan. Berilah aku jiwa, berilah aku jiwa, berilah aku jiwa. Hanya jiwa yang dimintanya kepada Bapa, dengan harga hidupnya sendiri yang akan diserahkan di atas salib sebentar lagi. Berilah aku jiwa, dan di antara banyak jiwa, Ia akan memilih jiwa kita. Ia mencari jiwa kita. Ia menghendaki jiwa kita. Ia memintanya kepada Bapa. Ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Wahai jiwa Kristiani, betapa engkau dicintai oleh Yesus yang sekarang berpeluh darah. Ia mencari dan memilih kita. Dari kayu salib, Ia berkata kepada ibunya, "Inilah anakmu." Lalu Ia menyerahkan Yohanes kepada ibunya, dan bersama Yohanes, mereka semua diselamatkan. Begitu juga di Getsemani, Ia berkata, "Inilah anak-anakmu, aku anakmu," mewakili mereka yang berdoa agar mereka mengambil tempatku dan menjadi anakmu. Aku memikul penderitaan supaya mereka menerima pengampunan. Aku memikul maut supaya mereka menerima kehidupan. Aku rela ditinggikan supaya mereka menerima kesatuan abadi denganmu. Terimalah mereka sebagai anak-anakmu. Darahku menjadikan mereka suci dan pantas bagimu. Ya Bapa, aku mau mereka menjadi satu dengan kita, sebagaimana aku satu dengan Engkau. Aku merendahkan diri menjadi manusia, agar manusia diangkat menjadi setara dengan Allah, serta mendapat kemuliaan. Inilah misteri terdalam cinta kasih yang berkarya dalam hati Allah yang berpeluh darah demi umat manusia. Inilah hasil dari darah Yesus. Wahai jiwa yang telah diselamatkan, kagumilah, cintailah Allah yang menjadi manusia ini. Hanya inilah balasanmu yang sesuai, yang dapat kita persembahkan kepada Yang Kudus dan tak terbatas kasih serta pengorbanannya bagi kita.
Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Bapa, dengan hati penuh terima kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas nama semua orang, karena Engkau memberi kami seorang juru selamat yang begitu murah hati, yang telah mengembalikan kebahagiaan kami yang telah hilang karena dosa. Kami mempersembahkan darah yang telah dicurahkan Putramu demi keselamatan seluruh umat manusia. Berilah keselamatan yang diperoleh Yesus, supaya dikenal dan diterima oleh semua anak Adam, dan semoga Ia dikenal, diberkati, dan dicintai untuk selamanya. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.